Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagi
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Selamat datang di Sistem Informasi Ukrida. Sistem informasi merupakan irisan ilmu dari IT dan manajemen, di mana ilmu yang dipelajari merupakan konsep dan strategi penerapan sistem informasi dalam organisasi, terutama dalam proses penciptaan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan data di ruang lingkup organisasi. Sistem informasi Ukrida memiliki keunggulan yang unik nih, praktikum berbasis project, student-centered learning, holistic education, kuliah pakar atau expert sharing, dan tentunya sistem informasi Ukrida juga didukung oleh sarana dan prasarana yang sudah lengkap loh. Laboratorium programming, laboratorium e-commerce, laboratorium database, laboratorium grafik dan multimedia, laboratorium jaringan. Jadi masih ragu milih sistem informasinya Ukrida? Yuk join sekarang! Selamat Hari Minggu untuk saudara-saudari semua, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kembali kita bersekutu di hari ini bersama dengan keluarga Tuhan lainnya dari berbagai tempat. Keluarga adalah persekutuan kecil yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Selayaknya lah keluarga mencerminkan rumah yang utuh dan sehati, sebab Tuhan sendiri yang menjadi sumber damai dan sukacita di dalamnya. Puji dan sembahlah Tuhan yang menjamin hidup setiap keluarga yang beriman kepadanya. Siapa yang
sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kehidupan keluarga Kristen dewasa ini tidak luput dari tantangan zaman yang semakin kompleks. Bahkan tidak jarang kita temukan komunikasi di antara anggota keluarga telah berganti menjadi basa-basi harian lewat pesan berbasis aplikasi. Perjumpaan fisik dan tatapan mata tidak lagi menjadi kebiasaan di rumah. Kesibukan, kemajuan teknologi digital dan problem hidup secara personal menjadi beberapa hal yang mengubah bahkan cenderung menghambat komunikasi yang sehat di antara anggota keluarga. Tema pada hari ini, keluarga sehati, menjadi begitu relevan bagi keluarga Kristen pada umumnya. Pernyataan bahwa Kristus adalah kepala keluarga kerap kali tidak dibarengi dengan sikap hidup yang menyatakan kesehatian dan keutuhan di dalam Tuhan. Ego, sikap acuh tak acuh sering menimbulkan perselisihan dan perpecahan di dalam rumah. Padahal, keluarga adalah persekutuan terkecil dari gereja Tuhan yang seyogianya mencerminkan kemuliaan Kristus di dalamnya. Karena itu, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengakui kealpaan kita di hadapan Tuhan dalam doa hening. Tuhan, Engkau sendirilah yang telah membentuk kami dalam keluarga. Sesungguhnya kami pun menyadari dan mengenali tugas panggilan kami sebagai sebuah keluarga. Namun kami seringkali gagal mengerjakannya. Kami tidak memperhatikan kepentingan saudara, orang tua, atau anggota keluarga kami yang lain. Kesehatian dan keutuhan di hadapan Tuhan tidak mewujud dalam sikap kami sebagai anggota keluarga. Kepentingan dan masalah kami sendiri jauh lebih penting dari yang lain. Hal ini kemudian merusak kehangatan hidup keluarga kami. Komunikasi, apresiasi, bahkan teguran di dalam rumah cenderung menjadi basa-basi yang tidak membangun. Tuhan, ampunilah kami. Walaupun sulit, biarlah kami tetap setia melakukan peran kami sebagai keluarga di dalam Tuhan. Membangun relasi dan komunikasi yang mewujudkan kesehatian di dalam Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan keluarga kami.
Di dalam kemurahan-Mu, kami mohon, kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, curahkanlah roh-Mu, ubahlah hati dan pikiran kami, hingga kami sedia dan setia berupaya dengan semakin baik lagi untuk membangun keluarga yang sehati di dalam Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi setiap orang yang merendahkan diri, baginya tersedia anugerah pengampunan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kau cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesku itu doaku. Ku cintai sepenuhnya engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya
Bapak Ibu Saudara, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu bagi kami, juga bagi keluarga kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ini. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Urapi kami, beri kami hikmat-Mu agar kami mengerti, dan juga biarlah Roh Kudus yang menuntun kami supaya kami dapat melakukan setiap firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, bersabdalah kami siap untuk belajar. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan ada
Bacaan kedua menurut Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan mendengarkan tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober bagi GKI biasanya menjadi momen untuk menghayati hidup berkeluarga. Ada yang menghayatinya dengan mengadakan pekan keluarga, Dwi Pekan Keluarga, atau bulan keluarga. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, di tengah pekan keluarga atau bulan keluarga yang biasa diadakan bulan Oktober ini, setiap tanggal 10 Oktober diperingati pula sebetulnya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Beberapa tahun terakhir, peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini Bapak Ibu Saudara memfokuskan pada pencegahan bunuh diri yang menjadi penyebab kematian kedua terbanyak setelah kecelakaan lalu lintas. Hingga tahun 2019 yang lalu Bapak Ibu Saudara, WHO bahkan mencatat bahwa hampir 800.000 orang meninggal dunia karena bunuh diri setiap tahunnya. Artinya, satu orang meninggal setiap 40 detik. Orang-orang dengan masalah kejiwaan adalah siapa saja yang memiliki kerentanan. Misalnya karena beban pekerjaan, tuntutan dunia kerja, budaya yang tidak sehat di dalam lingkungan pekerjaan, atau masalah sesehari dengan tekanan-tekanan hidup yang dialami. Kalau itu seorang pelajar mungkin tuntutan atau tekanan di dalam mereka belajar. Dan di masa-masa sekarang ini Bapak Ibu Saudara, pandemi global yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita, kesehatan, pendidikan, dan tentu saja perekonomian, mungkin juga bisa menambah faktor kerentanan tersebut. Nah, di tengah kehidupan yang serba rentan ini sebetulnya, apakah keluarga kita menjadi tempat yang aman dan nyaman buat setiap anggota keluarga kita? Apakah keluarga kita memberi dukungan yang cukup, yang saling memberi dukungan yang cukup yang dibutuhkan oleh masing-masing anggota keluarga kita untuk bisa bertahan di tengah ada begitu banyak tantangan kehidupan? Sebagai lingkungan terdekat, tentu harapannya bahwa keluarga menjadi benteng pertahanan yang pertama. Keluarga dalam arti keluarga inti kita ataupun keluarga yang kita hayati di dalam relasi kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Apakah gereja kita juga terasa seperti sebagai sebuah keluarga? Apakah ketika kita ada di dalam persekutuan bersama dengan rekan-rekan kita segereja, kita merasakan suasana rumah yang memberikan dukungan, memberikan rasa aman, rasa nyaman, ada penerimaan di sana. Nah, idealnya Bapak Ibu Saudara, keluarga menjadi lingkungan paling aman untuk kita dapat bertumbuh dengan sehat secara fisik, secara mental, dan juga secara spiritual. Nah, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, gambaran keluarga yang harmonis, yang suportif antar anggota-anggotanya menjadi idaman buat banyak orang. Bahkan menjadi kebutuhan sebetulnya. Untuk itu, menciptakan keluarga yang suportif, yang harmonis, bukankah dibutuhkan kesehatian di antara setiap pribadi di dalam keluarga? Seperti nasihat Rasul Paulus, sehati sepikir di dalam Tuhan. Akan tetapi, realitasnya mengatakan lain. Pada kenyataannya, tak semua keluarga adalah keluarga yang sportif, yang memberi rasa aman, memberi rasa nyaman, dan memberi dukungan. Bahkan tidak jarang kesehatan jiwa seseorang justru menjadi semakin rentan karena memiliki lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Atau kita kenal dengan istilah toxic family. Justru jadi sakit karena di dalam keluarganya ada pola didikan yang keliru, ada pola asuh yang tidak tepat, yang justru malah menimbulkan luka dan kepahitan buat anak-anak, buat setiap orang yang ada dalam keluarga itu. Bayangkan ketika kita tumbuh dalam keluarga yang tidak memberi jaminan rasa aman. Ada kekerasan secara verbal, ada kekerasan bahkan secara fisik,
ada luka yang ditimbulkan, dipenuhi dengan tuntutan tanpa pernah ada dukungan. Yang tiap-tiap hari diwarnai dengan konflik yang tiada akhir, seperti Infinity War. Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam keluarga kita anak-anak dipenuhi dengan tabungan ilmu yang cukup. Mungkin kita ada dalam keluarga yang sejahtera, jadi tabungan materi pasti aman. Tetapi apakah di dalam keluarga kita tabungan cinta kasih itu cukup untuk anak-anak, untuk setiap anggota keluarga kita? Nah, kalau ribut terus tanpa ada akhir, kapan punya waktu untuk ngobrol dari hati ke hati? Memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, dan apa yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji seperti kata firman Tuhan. Bagaimana rasanya hidup bersama, tetapi semua disibukkan dengan urusan masing-masing. Seperti di dalam perumpamaan, yang satu kemana, satu lagi punya urusannya yang lain lagi. Bagaimana bisa bersama jika mengikuti jalan pikirnya sendiri-sendiri? Tidak ada keinginan untuk mencari jalan yang bisa kita lalui bersama-sama. Nah, ada istilah yang sering dipakai anak muda untuk menyebut kata sehati ini, satu server. Kata satu server ini Bapak Ibu Saudara, karena satu server maka bisa jadi connect, bisa nyambung ketika ngobrol, bisa saling paham, bisa saling mengerti. Nah, hubungan apapun itu akan menjadi langgeng, akan tahan lama kalau kita bertemu dengan orang yang satu server Bapak Ibu Saudara, yang sehati. Itu hubungan apapun, hubungan kerja, hubungan pelayanan, apalagi ketika kita bicara tentang hubungan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, butuh yang satu server. Setiap hari kita bersama, setiap hari kita berjumpa, butuh satu server supaya relasi itu, supaya hubungan itu bisa terus langgeng, bisa terus berjalan dengan sehat. Hati dan pikiran yang satu server Bapak Ibu Saudara bahkan jauh lebih kita butuhkan dari kesamaan-kesamaan lahiriah. Butuh satu server supaya kita bisa menyelaraskan perbedaan yang ada, supaya bisa saling memahami apa yang menjadi sudut pandang, kebutuhan, dan harapan kita masing-masing. Kalau enggak satu server, hubungan itu akan rapuh, rentan, akan mudah rusak. Keluarga akan jadi rentan berpisah, persekutuan kita akan jadi rentan terpecah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari pengalaman Euodia dan Sintike. Rasul Paulus memberikan nasihat. Ada alasan yang penting kenapa Rasul Paulus memberikan nasihat untuk Euodia dan Sintike yang mulai tidak sehati sepikir di dalam Tuhan. Ada nada sedih, nada keprihatinan ketika Rasul Paulus memohon agar Euodia dan Sintike ini kembali menjadi sehati sepikir dalam Tuhan. Kenapa saya katakan kembali? Karena selama ini sebetulnya mereka ini orang yang ada sama-sama terlibat di dalam pelayanan, dalam satu pelayanan. Euodia dan Sintike sama-sama telah berjuang di dalam pekabaran Injil bersama dengan Paulus dan juga beberapa rekan-rekan yang lain. Jadi dari semula mereka ini teamwork, satu tim, satu persekutuan, sama-sama satu keluarga di dalam Tuhan. Mereka berdua ini sama-sama orang yang ingin memberi dirinya untuk Tuhan dan persekutuannya, untuk Tuhan dan komunitasnya. Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara pada satu titik ada perbedaan pendapat yang tidak mudah untuk dipertemukan di antara Euodia dan Sintike ini. Karena begini Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal siapa benar, siapa salah. Kenapa kita bicara begitu? Karena jika ada di antara mereka punya pandangan yang keliru, pasti Rasul Paulus akan meluruskan pandangan yang keliru itu. Rasul Paulus bahkan mungkin akan menegur soal pandangan itu. Jadi ini bukan soal siapa benar, siapa yang salah. Kemungkinan keduanya sama-sama punya niat baik, sama-sama punya pemikiran dan keinginan yang baik. Hanya saja keduanya ada di titik pijak yang berbeda. Sehingga sudut pandangnya pun beda. Persoalannya adalah Euodia dan Sintike ini adalah orang yang penting dan berpengaruh
di jemaat Filipi. Sebagai bagian dari pemimpin jemaat, ketidaksehatian di antara Euodia dan Sintike ini, karena mereka adalah rekan sepelayanan, bukan hanya akan berpengaruh pada hubungan mereka berdua saja, tetapi akan berpengaruh pada kehidupan persekutuan jemaat di Filipi. Seperti itu jugalah kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Ketika orang tua, antara suami, antara istri, antara ayah, ibu, papa, mama itu, bapak, ibu, saudara, tidak satu server. Pengaruhnya bukan hanya pada relasi antara suami istri itu, bukan hanya relasi papa, mama itu, melainkan juga pada anggota keluarga yang lain, pada anak-anak misalnya. Akan bingung, figur siapa yang akan mereka jadikan sebagai teladan. Anak-anak akan merasa terabaikan karena orang tuanya sibuk dengan ego dan konflik mereka masing-masing. Oleh karenanya jangan heran ketika misalnya kadang-kadang ada anak-anak yang berpikir ketika besar nanti mereka tidak mau punya keluarga seperti orang tua mereka. Ketika tiap-tiap anggota keluarga, Bapak Ibu Saudara, hanya memikirkan perasaan dan kepentingannya sendiri, keinginan hatinya sendiri, maka akan terjadi sikap di mana tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati. Karena tiap-tiap orang akan menuntut yang lain untuk memahami daripada kita berusaha memahami. Akan menuntut untuk dimengerti daripada kita belajar untuk mengerti isi hati dan pikiran keluarga kita. Pertanyaannya kemudian, loh, apakah bisa sehati? Oke, kalau kesehatian itu dibutuhkan, kemudian apakah kita bisa sehati? Bukankah kita ini orang yang beda memang pada dasarnya? Mungkinkah kita bisa sehati padahal kita saling berbeda? Tentu saja bisa. Yang pertama, kita bisa sehati selama kita memang mau berusaha sehati. Mari kita perhatikan di dalam perumpamaan perjamuan kawin di mana sang raja ingin mengundang beberapa orang ke perjamuan tersebut. Di dalam perumpamaan itu, Bapak Ibu Saudara, tergambar bahwa sebuah undangan atau ajakan memerlukan tanggapan. Usaha satu orang dalam keluarga untuk bersehati perlu ditanggapi juga dengan mengusahakan hal yang sama oleh anggota keluarga yang lain. Dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang menanggapi undangan sang raja, tapi ada juga yang menolak. Sebuah undangan itu kan sebetulnya ekspresi bahwa seseorang ingin berelasi, ingin membangun kedekatan, ingin mengajak orang lain menjadi bagian dari setiap momen penting di hidup kita. Itu ketika kita mengundang orang lain dalam acara penting kita. Orang yang menanggapi undangan ini berarti adalah orang yang juga menginginkan hal yang sama dengan orang yang mengundang. Berarti orang yang satu hati, yang satu server, yang bisa memahami jalan pikirnya, yang bisa menghargai cara berpikir itu. Bisa satu hati, satu server. Sedangkan yang menolak jelas, berarti mereka tidak punya pemikiran yang sama, nggak punya keinginan yang sama, nggak satu hati, nggak satu server. Padahal kalau kita lihat, sang raja sudah mengupayakan yang terbaik kan? Sudah menyiapkan semuanya untuk pesta itu. Semua yang terbaik untuk yang ia undang. Mereka punya keinginan berbeda, orang-orang yang menolak ini. Tidak ingin sehati sebagaimana sang raja ingin sehati. Nah, jadi Bapak Ibu saudara, sehati itu diupayakan oleh dua belah pihak. Relasi itu dua arah. Selalu melibatkan dua belah pihak yang sama-sama dengan sukarela dan dengan sepenuh hati mau untuk bersama, mau untuk berjalan bersama, mau untuk melangkah bersama. Di dalam keluarga, di dalam bergereja, bahkan kita di dalam gereja Kristen Indonesia, dalam lingkup yang luas jika kita mau menghayati ini sebagai sebuah keluarga besar.
Kalau kita mau melangkah bersama, butuh kesehatian semuanya. Bukan hanya salah satu yang bekerja keras mengupayakan memberikan yang terbaik, tapi yang satu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sibuk dengan kepentingan dan keperluannya sendiri-sendiri. Seperti di dalam perumpamaan itu. Ada yang ke ladang, ada yang sibuk dengan urusannya ini dan itu. Kita bisa berjalan bersama, melangkah bersama-sama ketika kita mau bersehati. Oleh karena itu kesehatian di dalam keluarga kita itu terwujud lewat kerjasama, bukan kerja mandiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa duduk semeja dengan orang yang satu server, itu anugerah yang luar biasa. Karena seperti di dalam perumpamaan, sekalipun kita mengupayakan yang terbaik, kadang-kadang usaha yang baik itu belum tentu juga direspon dengan baik. Butuh usaha semua pribadi yang menjadi bagian dari keluarga itu untuk bisa sehati, sepikir di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa sehati? Salah satu yang bisa diusahakan adalah dengan kita membangun relasi yang dialogis. Relasi yang dibangun lewat obrolan sehari, lewat percakapan yang dua arah. Mengapa? Karena kita punya banyak perbedaan memang. Usia, jenis kelamin, budaya. Ada banyak latar belakang kita berbeda. Suami istri saja bisa sangat berbeda latar belakangnya. Latar belakang pendidikan kita bisa saling berbeda satu sama lain. Kita punya latar belakang yang berbeda. Kita sebagai orang tua dan anak, generasi yang berbeda, beda zaman. Nah, tetapi perbedaan-perbedaan yang kita temui seharusnya justru kita bicarakan, kita obrolkan. Supaya di dalam perbedaan itu kita belajar saling memahami. Saya teringat satu momen ketika saya berkunjung ke rumah jemaat. Tentunya sebelum masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu itu saya bersama dengan salah seorang rekan penatua, kami berkunjung ke rumah jemaat. Tetapi kali itu yang kami kunjungi bukanlah orang tuanya. Tujuan kami mengunjungi adalah kami ingin mengunjungi anak-anaknya. Mereka kakak adik berusia, ada yang mereka berusia sekolah minggu dan yang satu lagi menjelang usia remaja. Semula rasanya ketika ngobrol itu canggung Bapak Ibu Saudara, karena anak-anak ini waktu saya usia remaja, mereka bahkan belum lahir. Ada, ya jujur harus diakui bahwa ada gap generasi di antara kami. Ada rasa canggung sehingga ketika mau ngobrol, karena bingung, harus memikirkan baharan obrolan apa yang membuat kami ini bisa jadi nyambung, bisa jadi satu server nih, bisa connect, bisa sehati. Karena ada gap generasi. Nah, sambil ngobrol, sambil cari-cari bahan obrolan, Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan dia melihat HP-nya. Di HP-nya itu kemudian dia sedang membuka sebuah video di YouTube-nya, video BTS. Nah, apa itu BTS? Bapak Ibu tahu BTS? Bapak Ibu coba tanya anaknya atau mungkin cucunya atau keponakannya, apa itu BTS? Waktu itu saya nggak tahu, nggak banyak tahu tentang BTS itu apa. Siapa personilnya ya saya nggak tahu. Apa lagunya itu apalagi saya juga nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Nah, karena tidak tahu, maka saya mencoba bertanya kepada anak-anak ini. Nah, akhirnya kami bisa ngobrol. Ketika sang kakak ini saya tanya, ketika sang kakak ini bisa bercerita tentang BTS tadi. BTS itu adalah kepanjangan dari Bangtan Boys, sebuah boy band atau grup penyanyi cowok gitu yang terkenal asal Korea. Dan sang kakak ini jadi sangat antusias ketika kami ngobrol tentang apa yang dia sukai, tentang apa yang menjadi idolanya. Nah, di dalam obrolan kami itu Bapak Ibu Saudara, kemudian saya tanya, "Kak, kenapa kamu suka BTS?" Lalu Bapak Ibu Saudara apa? Tahu jawabannya? Ketika saya tanya kenapa dia suka BTS dan apa yang dia suka dari BTS, yang dia jawab adalah karena mereka ngajarin kita untuk love yourself, Kak.
Satu lagi, karena perjuangan mereka sebelum jadi terkenal seperti sekarang, mereka mulai dari nol. Mulai dari bukan band yang besar, bukan boy band yang besar. Mulai dari mereka nggak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara, siapa sangka jawaban ini muncul dari seorang anak yang baru beranjak remaja ini. Masih ABG waktu itu. Anak yang seusia ini yang mungkin buat orang tua kadang-kadang dibilang sebagai apa, anak kemarin sore tahu apa sih? Bukankah biasanya ini anak-anak yang cuman sekedar ya ikut-ikutan aja. Semula saya pikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anak-anak yang mengidolakan tuh hanya karena tampilan mereka, karena kelihatan keren, supaya kelihatan kekinian, ikut tren dan sebagainya. Tetapi jawabannya justru di luar dugaan. Anak ini dapat menjawab bahwa jawabannya itu menunjukkan bahwa ada kedalaman berpikir. Yang dia lihat bukan hanya soal packagingnya, bukan hanya soal tampilannya, bukan hanya soal covernya, tapi bagaimana soal nilai-nilai. Dia bilang, karena ngajarin buat love yourself lewat lirik lagunya tentunya. Anak ini melihat soal nilai-nilai, bagaimana menerima dan mencintai diri sendiri. Wah, itu buat anak-anak yang baru beranjak remaja itu sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara, belajar menerima dirinya. Bagaimana kemudian dia juga belajar melihat nilai-nilai seorang anak muda yang memperjuangkan impian di tengah keterbatasan. Nilai-nilai hidup yang anak-anak ini pelajari dari idola mereka. Nah, anak-anak itu bukan gelas kosong yang tidak berpikir, yang tidak menilai atau merefleksikan pengalamannya. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah pribadi yang utuh juga, di mana Tuhan juga hadir dan berbicara dalam pengalaman personal mereka, menjadi pengalaman iman mereka. Mana kita tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan ketika kita nggak pernah mencoba ngobrol dengan anak-anak ini. Ketika kita tidak pernah mencoba mendengarkan, mana kita paham tentang mereka kalau kita hanya mau didengarkan. Dialog atau ngobrol-ngobrol Bapak Ibu Saudara kelihatan seperti hal yang biasa, tapi sebetulnya ngobrol-ngobrol itu adalah jalan kita menuju kesehatian. Jadi sering-seringlah ngobrol dengan keluarga Bapak Ibu Saudara, sering-seringlah ngobrol supaya bisa sehati di dalam keluarga. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersatu hati mau berdoa bagi setiap keluarga,
kami mohon kepadamu, secara khusus terlebih lagi di masa pandemi ini, biarlah setiap keluarga boleh tetap sehati dan bertekun di dalam Tuhan. Sekalipun ada beragam kesulitan yang dihadapi, yang dialami. Kesulitan dalam melakukan tugas pekerjaan, kesulitan dalam mendampingi, membimbing anak-anak, dan berbagai hal yang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, karena hanya dengan pertolongan-Mu, maka setiap keluarga boleh tetap melewati hari-hari di dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga keluarga tetap boleh sehati dan bertekun di dalam Tuhan. Setiap anggota keluarga boleh menjalankan peran, bagian, tugas, tanggung jawab seturut di dalam kehendak Tuhan. Ya Tuhan kami juga berdoa bagi negeri kami. Engkau tahu ya Tuhan, begitu banyak hal yang membuat kami bingung dan terus bertanya, kapan pandemi ini berakhir? Kapan kami bisa boleh leluasa kembali beraktivitas? Dan ragam pertanyaan yang lain. Namun biarlah negeri kami, pemimpin bangsa kami, boleh tetap bersehati dan bertekun, mengingat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga mereka boleh mengedepankan kepentingan rakyat banyak dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Ya Tuhan kami, saat-saat ini kami juga diliputi kekhawatiran hujan yang saat ini mulai turun di beberapa tempat dan ada juga beberapa tempat yang mengalami banjir. Setiap pemerintah di beberapa daerah sedang berupaya untuk melakukan berbagai macam hal yang baik, secara khusus siap untuk mendirikan posko-posko bagi kemungkinan ada banyak para pengungsi yang membutuhkan tempat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada kami kesiapan dan juga sumber daya yang baik, sehingga kami boleh melewati berbagai macam hal ini dengan sungguh-sungguh bertekun dan bersehati. Agar dengan demikian keselamatan bangsa kami itu boleh menjadi prioritas utama bagi setiap pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah telah memelihara hidup kita. Dalam banyak kesempatan kita telah menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang bahkan melampaui segala akal. Maka sebagai keluarga di dalam Tuhan, marilah nyatakan syukur dan sembah kita melalui persembahan padanya. Kolose 3 ayat 17 menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita beribadah di gedung gereja. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman bulan pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan hati-Mu bagi kami. Sebagai keluarga yang telah Tuhan pelihara dalam berkat dan cinta kasih, kami pun ingin menjadi saluran berkat bagi gereja dan sesama. Berkenanlah kiranya Tuhan atas persembahan ini. Biarlah melaluinya semakin banyak pekerjaan pelayanan yang dapat dilakukan oleh gereja-Mu, bahkan di tengah situasi pandemi saat ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, menyatukan hati setiap anggota keluarga memang bukan perkara mudah. Namun, lapangkanlah hatimu agar Tuhan senantiasa menjadi bagian yang tetap di dalamnya.
biarkanlah Tuhan yang memimpin setiap upaya tekun dari setiap anggota keluarga untuk hidup bersehati dalam terang kasih-Nya. Kebahagiaan dan ikatan sejati pun niscaya dinyatakan dalam rumahmu bagi kemuliaan nama-Nya. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Semoga kehadiran Allah mewujud dalam ikatan sejati dan kesehatian dalam keluargamu. Semoga Kristus menjadi bagian tetap yang menghangatkan seisi rumahmu. Semoga Roh Kudus memampukanmu mengerjakan peranmu dengan setia dalam keluarga. Dan kiranya cinta kasih Allah yang mewujud dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, tetap memelihara hati dan pikiranmu dari sejak mulanya sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku
cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.